Kita hadir di kandangnya Mbah Lurah Farm Kediri. Ini negotakon alamatnya sih jelas. Dan di sini kita menemui dua maskot terkait, satu Belung Mas dan satunya Rosi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Sofyan beserta teman-teman hadir di Kediri di kandang Mbah Lurah Farm. Ini suatu penghormatan bagi kami. Betul, ini anak Mr. Bejo. Anak Mr. Bejo? Gih, anak berarti dua-duanya ini maskot jenengan anak Mr. Bejo semua? Betul, gih. Rosi juga anak Mr. Bejo. Si Gelung juga anak Mr. Bejo. Berawalnya juga dari kambing-kambing biasa. Normal, dengan berjalannya waktu kambing biasa itu dimaksimalkan. Terus hasilnya kita belikan di atasnya, gridnya di atasnya. Ini anakan terbaik mungkin juga diantaranya yang lain anak Mr. Bejo jenengan beli bawa ke sini. Dulu beli usia berapa? Saya beli usia 5 bulan 6 bulan Mas Sofyan. Oh, 5 bulan 6 bulan. Jujur, dari lubuk hati yang paling dalam, saya pertama cari saudara, cari seduluran. Di situ memang kita menunjukkan bahwa kita itu juga punya kambing. Nah, terkait masalah menang kalah, pikir kari. Tapi karakternya aku ndak iso nerang nih jelas. Wong nek ngarep kamera bahwa ini rewos, ekor, warna, dagu, pasung dan telinga juga wis. Insyaallah untuk kriteria breeding, saya kira cukup lumayan pantas gitu. Saking pantasnya, Mbak. Dan saya cuma pesan satu, kuasai materi dulu. Kalau materinya sudah paham, parameternya kambing, jenengan mau melangkah kemana monggo. Ada 4 opsi loh. Dua maskot istimewa punya Mbah Lurah dan sudah mengantongi trofi-trofi kontes baik skala lokal, regional, dan nasional. Mohon maaf sekali, dua pejantan ini kita sudah klarifikasi. Ternyata tekok rondo ngene Mbah Lurah wargane jenengan enek Mbah Rondo. Ada. Ya enek wong datane duwe Mbah Lurah. Dadi arepe rondone piro, rawane piro ngono yo panggah ngerti ae kan gitu. Kowe iki kulino wis. Hileng, kita lanjutkan ini sudah hadir lagi kita di Kediri karena habis rutenya dari Blitar Kediri, lalu nanti yang endingnya terakhir kita ke Ngawi. Eman sekali karena satu jalur dan satu rute hanya 22 kilo dari kandang CMF. Kita hadir di kandangnya Mbah Lurah Farm Kediri. Ini negotakon alamatnya sih jelas. Dan di sini kita menemui dua maskot terkait, satu Belung Mas dan satunya Rosi. Tapi eman banget ketika kita tidak mengeluarkan babonnya karena materi babon Mbah Lurah ini terpilih dari yang terpilih. Pilihan dari pilihan. Jadi alangkah baiknya kita sambil menunggu juga ini materi-materi terbaiknya dikeluarkan, dan ini rata-rata juga dimaskoti dengan dua pejantan ini. Mbah Lurah, kalau yang sugeng injing sih, tapi sugeng sonten ya. Kita baru pertama ya hadir di sini ya. Pertama kali Mas Sofyan jenengan hadir di sini. Saya nonton vlog-vlognya yang sudah sering kesini itu Sahabat Sapi ya. Sahabat Sapi. Hawane kalau pengen mebur ini Mbah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Sofyan beserta teman-teman hadir di Kediri di kandang Mbah Lurah Farm. Ini suatu penghormatan bagi kami. Betul, jauh-jauh jenengan dari Jawa Tengah hadir di Kediri, datang di gubuknya Mbah Lurah Farm. Karena gini Mbah Lurah, saya mindu sebenarnya. Mindunya kenapa? Karena kita kemarin-kemarin kan melihat punya Mas Ajun ya. Vlognya Mas Ajun, Sahabat Sapi, materi ini Mbah Lurah koyok ngono mewah-mewah, mosok kene ora teko kene kan ya rugi. Walah ya Allah. Ya memang karena kita rutenya kadang-kadang belum lewat. Nah, ini kebetulan kita dari Blitar mau ke Ngawi, jadi kita sempatkan mampir ke kandangnya Mbah Lurah dan ternyata real. Ternyata sebelum kita mulai review tadi kita sempat muter-muter gigit bondo piro lek sing dindak ning gitu babon-babon lagi. Ya ndak lah Mas. Ini konsepnya konsep breeding aja kok. Tapi kalau kita ngomong breedingnya udah seni loh Mbak. Alhamdulillah memang kita arahnya, tapi dulunya ya nggak kayak gini Mas. Berawalnya juga dari kambing-kambing biasa. Normal, dengan berjalannya waktu kambing biasa itu dimaksimalkan. Terus hasilnya kita belikan di atasnya, gridnya di atasnya. Terus kita maksimalkan lagi. Terus kita belikan grid di atasnya lagi. Terus akhirnya ya ini sampai puncaknya. Ternyata konsepnya Mbah Lurah juga dulu memulainya juga tidak langsung seperti ini. Berarti tetap sekelas Mbah Lurah aja belinya dulu juga sempat yang kambing biasa, asli kambing pasar. Jadi dulu ceritanya itu kambing jantan-jantan dari pasar. Terus memang konsepnya di penggemukan. Terus saya pikir-pikir ini
kita sama-sama mengeluarkan BOP, biaya operasional yang tinggi, tenaga, tapi hasilnya kok cuma gitu-gitu aja. Terus akhirnya termotivasi di kontes Batu Aji, ada kontes Kediri ya waktu itu, Kediri. Terus akhirnya Mas Sofyan saya merambah di kambing breeding kontes. Jadi semuanya itu dilalui memang dari hal yang kecil dan tidak seinstan yang kadang kita pikirkan. Jadi kita memiliki hal yang besar tentunya dimulai dari hal yang kecil ya Mbak Lura. Betul Mas Sofyan. Itu melewati proses dan tahapan-tahapan. Jadi tidak ada yang instan. Wong lagi mie aja, mie instan itu loh. Itu tetap nggih godhog banyu. Dan ini ending dari hasil kita akan pertanyakan nanti. Ternyata perjuangan Mbak Lurah itu tidak semudah yang panjenengan bayangkan dan lihat di YouTube. Betul. Karena prosesnya dimulai dari beberapa tahun yang lalu dan itu melalui fase-fase yang memang kalau kita ngomong ora bedo lah. Kalau kita anggap, kalau saya pemula ya memulai dari level aman. Nah, ketika sudah memiliki mental yang kuat, modal yang cukup, artinya naik upgrade gitu ya. Betul. Barulah melangkah hal yang seperti melangkah. Ini. Sekelas sekarang maskotnya Mbah Lurah si Gelung Emas dan Rossi. Dan ini tentunya tidak murah dan tidak mudah mendapatkan 2 ekor maskot ini ya Mbah Lurah. Nggih, betul. Kalau Gelung Aji Gelung Aji. Gelung Mas. Gelung Mas ini sejarahnya dari mana sebetulnya? Sejarahnya ini dari Abah Hanis Mojokerto. Ini anak Mr. Bejo. Anak Mr. Bejo? Nggih, anak berarti dua-duanya ini maskot jenengan anak Mr. Bejo semua? Betul, nggih. Rossi juga anak Mr. Bejo. Si Gelung juga anak Mr. Bejo. Ketika kita melihat tadi kan dari sisi ini ya Mbak Lurah ya, kita melihat dari dagunya ya. Iya. Untuk si Gelung Emas ini kan memiliki hidung benar-benar pesek. Dagunya juga tebel, kayak kepalanya bluwer tapi istimewanya kan tebel. Nggih. Tebel, bulat, bluwer, kayak dagunya juga kandel. Ini usia berapa? Ini usia kalau 3 tahun belum ada, tapi nggih kalau 2 tahun setengah lebihnya dikit. Oke, berarti beranjak menuju 3 tahun ya. Nggih, betul. Beranjak menuju 3 tahun. Ini anakan terbaik, mungkin juga diantaranya yang lain anak Mr. Bejo jenengan beli bawa ke sini. Dulu beli usia berapa? Saya beli usia 5 bulan 6 bulan Mas Sofyan. Oh, 5 bulan 6 bulan. Berarti ini sudah cukup lama di jenengan justru ya. Alhamdulillah sudah cukup lama. Lama di sini dari tempatnya Abah Hanis dibanding tempatnya Abah Hanis. Kan di sana cuma usia baru 5 bulan jenengan beli ya. Langsung saya beli. Pada saat itu ada 2 ekor. Itu yang satunya itu anak mawar putih. Lah karena saya memang kepingin istilahnya orang Jawa itu saya nempel kamokten di Abah Hanis. Gitu. Katanya ini sudah ditawar 60 dan satunya ditawar 100. Gitu. Kalau pada saat itu, kalau milih memang milih yang ditawar 100. Tapi kita penyesuaian dengan anggaran, dengan kemampuan kita Mas Sofyan. Kemampuan kita ngambilnya cuma ini. Dan pada saat itu saya yakinnya induknya ini dari induk dari kandangnya Mas Edi Samurai. Edi Samurai. Pada saat itu yang belikan saya sama Mas Hudi di Pak Surahmat Mbah Mudin. Mas Edi Samurai itu Mas Rayap juga itu ya? Kakak beradik ya? Betul. Oh gitu. Betul. Oh induknya kalau yang di sana waktu itu induk kualitas semua loh Mbak Lurah? Di tempat Mas Edi Samurai? Ya pasti, katanya semua lurin di situ ada. Ada, komplit. Karena waktu itu yang benar-benar luar biasa ngelumpuk nih wedus-wedus geng. Betul. Yang berada di seluruh Nusantara ini melumpuk dek kono waktu itu. Betul Mas. Dan ini salah satu anakan terbaiknya kali ya dari induknya sana ya. Betul. Jadi saya ambil Pak Mudin Surahmat, ketuanya Joyoboyo. Itu ambil di tempatnya Mas Edi. Terus akhirnya saya ganti. Terus digenti itu memang saya disuruh sama Abah Hanis sama Budi. Terus akhirnya saya ambil, terus dikawinkan Bejo, termasuk keluar ini. Di atasnya ini ada diambil sama Mas Bagor Farm. Bagor Farm. Iya, Bagor Farm. Ini berarti ini bocoran bukan bocoran sih. Tadi Mbah Lurah udah jujur bahwa ini nominal harganya di saat umur 5 bulan sudah keceplosan tadi ya. Sudah keceplosan, artinya harganya ini sudah, kalau saya sendiri aja ini derajat loh rasanya. Karena ini sudah kemungkinan di atas 50 juta. 60 juta kemarin, di atas 50. Padahal usia baru 5 bulan 6 bulan. Dan ngerawatnya pun tentunya juga tidak mudah dan tidak sedikit biaya Mbak Lurah. Betul Mas, selain kita waktu dan biayanya juga tinggi. Kemarin kita beli itu Gelung Mas ini ndak sedandan ini. Dulu kepalanya ya juga biasa. Neroncong. Terus kambingnya ya wes pokoknya serba biasa. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan, yakin itu loh Mas, modalnya orang
melihara kambing open-open ini modalnya mau yakin. Percaya dengan masa depannya ini. Masa depannya. Karena rumusnya Rojo Koyo, ketika Rojo Koyo. di rumah dengan tenan-tenanan, hati kita itu jangan tanggung-tanggung karena harus ada chemistry. Meskipun Mbak Lurah ini kerepotannya sungguh luar biasa karena juga menaungi sebagai kepala desa ya. Betul, di wilayah ini dan harus berbagi waktu, belum lagi kalau garwone lho, le bagi katresnane ya karo masyarakat ya karo wedhus ya. Nggih. Kalau garwa saya, rakyat istri saya Mas, memang ini memang bagian dari beliaunya juga. Oh, gitu. Ikut andil Mas. Oh gitu ya. Nggih, karena apa? Gelung Mas ini juga bawa sejarah. Gelung Mas ini ceritanya saya ambil elang seto dari Mas MD dulu yang nyerawat Mas Hudi. Saya ambil 80 tapi di sini kurang lebih 2 bulan meninggal dunia. Oh gitu. Habis beli itu saya beli ini. Memang ada kekurangan dana. Tapi memang yo ati karep niat ya. Nggih. Ati karep niat itu tadi uangnya kurang Mas Sopian, akhirnya dijualin sama kalung sama gelang. Oh gitu, jadi ono ceritane. Didol membawa sejarah ini Mas. Didol ning gon-gonan. Nggih, membawa sejarah ini gitu. ndak. Makanya sampai saat ini dipertahankan untuk maskot. Saya pertahankan untuk maskot, kita ambil anakannya Mas. Oh gitu. Kalau boleh kita tanya Mbah Lurah ini Gelung Mas sempat terakhir dapat penawaran berapa? 250. 250. 250. Tapi memang istri sama saya itu sudah tekad bulat, sudah komitmen sampai kapan Gelung sama Rosi ndak dikeluarin. Oh gitu. Gelung sama Rosi ndak dikeluarin. Pokoknya lek tambah gelem lek adol aja. Nanti biar diambil anak-anaknya. Kalau seandainya sudah tua mati, nanti kita tanam di depan kandang sini. Sini. Betul. Mau nggih, asli Mas. Bener-bener mau dikubur di area kandang. Nggih. Wes saya tanam di sini pokoknya. Sampai mati. Belinya memang angkanya 60 ya. 60. Tapi sempat terakhir dapat penawaran 250 tapi Mbah Lurah masih kekeh sama istri ya tidak dijual. Itu istri saya Mas. Oh gitu. Iki piye Bu? Biyen Bu, piye Bu? Sini Bu. Ini dulu gimana kasusnya katanya iki apa tenan pora dulu. Kayane jenenge Gelung ini mergo kalung. Gelang kalung nggih. Asli Mas. Asli saya ndak nambahin ndak ngurangi, memang saya bilang sama itu aku pengen beli tempatnya anak bejo tempatnya Abah Hanis. Tapi kok uangku kok kurang. Terus lek jenengan uangnya kurang ya wis tak tambahi, tak dolke gelang karo kalungku nanti buat tambahi sampean. Sampai kok ngono ya. Ini jujur ini yang punya beliaunya. Ini jujur ini. Bu Lurah ya yang punya ya. Yang punya Bu Lurah ini. Makanya dikasih nama Gelung Mas berarti enak nilai historinya yang luar biasa. Kenapa juga tidak dijual? Mending ditunggu sampai memang purna ya. Purna. Ini asli Mas ini Mas. Ini memang sudah ya katanya orang Jawa nadar nggih. Memang saya nadari, memang nggak saya jual. Saya ambil anak-anaknya, seandainya nanti gugur, udah tua, tak tanam di sini. Oh gitu. Ini dan juga yang itu Rosi. Nggih, kalau Rosi memang itu kambing murah, tapi kemarin saya bawa kontes ya juga masuk. Wah itu hoki napi Mbah Lurah untuk Rosi. Karena kita beberapa kali melihat dan ketemu Rosi ini di beberapa event. Nggih. Di beberapa event dan Rosi ini juga yang namanya kontes kan ya ada kadang kalah ya Mbah Lurah ya. Mas Sofian. Jadi posisinya kadang kalau ketika kita melihat musuh yang lain ataupun memang pada saat top perform ya bisa naik ya. Betul. Tapi kadang kambing kan ya mengalami kerontokan bulu juga. Betul Mas. Betul. Jadi performnya pada saat waktu di kontes. Jadi kita memang Mas Sofian, kita ini memang kita jadikan jembatan alat untuk silaturahmi. Betul. Jadi saya berangkat kontes itu Mas Sofian, jujur dari lubuk hati yang paling dalam, saya pertama cari saudara, cari seduluran. Di situ memang kita menunjukkan bahwa kita itu juga punya kambing. Lah terkait masalah menang kalah, pikir carry. Tatak Mbah Lurah. Yang penting nggih, bagi saya Mas Sofian, masuk 10 besar itu sudah kambing termasuk kambing istimewa. Ya. 1, 2, 3 seandainya juara itu bonus. Itu kalau menurut saya. Jadi saya pribadi barangkali nanti untuk memotivasi teman-teman berangkat kontes itu harus disiapkan mentalnya. Mental, betul. Siapkan mental yang kalah, jangan sampai siap menang. Nanti kalau nggak menang, nanti malah punya asumsi, persepsi, prasangka buruk sama ya panitia, ya juri, ya peserta lain. Biasanya ngono. Jadi yang perlu disiapkan mental itu apa artinya? Kita kalau sudah punya prinsip satu, menjalin silaturahmi. Kita tidak berpikir lebih bahwa kambing kita itu mau naik podium atau tidak. Nggih. Lah wong ketemu kanca ae posisi mbuh dides mbuh ora wedhuse sing penting wis bungah ya, Mbak. Penting kumpul nggih. Kayak
jenengan kali dulur-dulur hadir di rumah saya. Ya Allah, ini umurku tambah pirang-pirang tahun, Mas. Dan kita gerutuk kita berenam. Nggih. Tanpa dinyono, tanpa diapa, langsung WA, Mbah mampir Sherlock, ya Allah. Ya karena kita memang kangen sama Mbah Lurah. Jadi dan kita tadi sudah kita di awal dibuka ya bahwa memang kita kok mosok tertarik nonton ke maju kok apik men. Udah bulan mosok ora tekan kene lho nanti. Dengan kualitas Rossi dan Gelung Emas itu kolaborasinya judulnya dengan babon-babon yang sekelas-sekelas ini. Nggih, termasuk ini. Nah. Ini dulu beli berapa, Mbah? Saya beli ini 20 dulu. 20 juta. Nggih, 20. Umur piro, Mbah? Umur sekitar 6 bulan. 6 bulan. Nggih. Wis karakternya aku ndak iso nerangne jelas. Wong nek ngarep kamera bahwa ini rewos, ekor, warna, dagu, pasung dan telinga juga wis. Nggih, insyaallah. Untuk kriteria breeding, saya kira ya cukup lumayan pantas gitu. Saking pantas sih, Mbak. Sekarang untuk mencari yang sekelas ini aja kita bawa uang cash ya. Nggih. 20 sampai 30 juta belum tentu mendapatkan yang sekelas ini. Anaknya ini, Mas, kemarin yang kan keluar jantan sama betina, saya kawinkan sama Rossi. Lah itu saya namai Widodari. Itu dibeli sama Hudi Hitam Putih 50 juta. Di Hitam Putih 1 bulan setengah itu dibeli sama itu yang Facebooknya Nogosari, Pak Bagus Lumajang, dibeli 85. Wah, iya. Anaknya ini. Jadi dengan kita kalau belajar bareng-bareng, kita mumpung ini di kandangnya Mbah Lurah, kita melihat materi babone sekelas ini dan dengan anak Mr. Bejo yang dikasih nama Rossi, sudah dengar sendiri penjelasan dari Mbah Lurah dan itu nyata ya, Mbak ya. Nggih, nyata ini ndak istilahnya ndak settingan, ndak apa ini. Pure dan asli. Hasil breeding sendiri asli. Tentunya yang bikin puas kan di situ. Nggih, hasil kebun sendiri. Jadi kita beli kambing bagus saya kira bisa, tapi untuk menciptakan ini kadang harus melewati proses tahapan-tahapan yang sangat penuh lika-liku. Bolak-balik ke banting bolak-balik ke banting akhirnya menemukan memang kondisi kambing yang ini kalau dengan Rossi bisa dibilang ini cocok ya, Mbah. Cocok dan ini sudah benar-benar menghasilkan angka yang bisa dibilang fantastis juga. Nggih, insyaallah. Kalau hari ini kayak gini ya mesti lebih, Mas. 20 mesti lebih. Kalau hari ini boleh selawit. Tawaran terakhir, Bos. Tawaran terakhir. Tawaran terakhir toh daripada aku takon sing terakhir nawar piro. Ayo perkara sing 50 juta ya ndak apa-apa. Lagi ini paling guyon. Nggih. Ini yang disiapkan ini dengan Rossi dan dengan apa namanya itu Gelung Emas, Mbah. Nggih. Sebetulnya ada berapa indukan terkait yang sudah dikeluarkan ini? Total induknya. Ini total induk ya sekitar 25 lebih, Mas ini. 25 lebih ya? 25 lebih. Lah kemarin banyak yang diambil sama teman-teman, jadi ini memang agak berkurang. Gitu ya? Nggih. Dan juga ini babon yang sekelas purba-purba mewah ini juga dulu beli? Nggih. Oke, kalau yang model seperti ini dulu Mbah Lurah beli harga berapa? Ini saya belinya juga 20, Mas. 20 juta? Asli, Mas. Ini sudah beranak berapa kali di sini? Ini beranak 2 kali. 2 kali? Nggih. Coba kalau kita tanya ini. Nggih. Pun oleh det piro iki? 65. Oh ya berarti cara golek luri badine iki ketemu. Iki suatu jebakan juga loh kan Mas Sapian. Wis badi wis apa keluar anak laku 65. Berarti ini kan udah untung. Iki untung ini. Berarti murah dong. Aku mau ngomong jebakan iya. Maksudnya berarti kita ngomongnya profit dari hasil induk ini ya. Jadi perlu mental berspekulasi itu seperti ini. Memang kalau kita secara standarisasinya untuk yang ekonomis ya boleh berharap untuk yang lebih, tapi kalau sudah didekatkan yang seperti ini model dengan seperti ini model berharap banyak juga boleh, dan nyatanya Mbah Lurah membuktikan kan dari hasilnya. Asli, Mas. Oke. Pokoknya modalnya yakin, telaten, sabar, insya Allah tetap hasil. Tetap hasil. Tetap hasil. Ya karena memang kalau rata-rata teman-teman pemula itu pertanyaannya adalah ketika misal kuat beli 1-2 ekor induk seharga berapapun, yang jadi pertanyaan besar adalah seperti ini Mbah Lurah. Nah, iki loh. Jadi kadangkala perhitungan sekali ketika membeli maskot jantan. Dan itu juga masih ada tanda tanya besar. Semahal apapun jantan apakah bisa mencetak lagi? Lah itu kan jadi kadang-kadang ngendok nih rasa karep. Nggih. Dulu kan mungkin Mbah Lurah juga memiliki pengalaman juga yang seperti itu kali ya. Sama Mas Sopian. Dulu dari apa yang jenengan bilang itu memang di benak itu pasti ada. Pasti ada ketakutan, keraguan gitu. Jadi ya. Gini Mas, semua apa aja yang sifatnya itu usaha pasti kita harus spekulasinya harus kuat banget. Iya. Nggih. Jadi
jangan sampai ragu lah. Nek mental pengusaha kudu siap tubrukan. Nggih. Jadi Kalau kalau mau untung ya juga mau rugi. Tapi insya Allah kalau kita memang kita punya ketelatenan, punya sabar dan punya keyakinan, insya Allah pasti jawabannya nanti juga. Dari tingkat kerugian itu kecil banget kok Mas. Dari modal 20 ternyata sudah menghasilkan berapa. Terus ini juga gitu. Ini malah juga mau beranak lagi. Ini sudah kawin ya. Beranak lagi. Berarti ini sudah mau ketiga di sini. Ketiga. Sebelum kita tutup vlog ya, kita mau tanya dengan babon yang super jumbonya jenengan. Ini babon kisak meter apa ya dhuwure ini? Hampir ya Mas. Beh, ge ayu pisan, ge long sasis, pasunge juga kayak ngono. Ini dulu beli juga apa peranaan ini? Beli juga ya Mas? Perih ya iki. 25. Berarti ring standar untuk indukan istrinya si Rosi dan si Gelung Mas, berarti ring harganya sudah kelihatan ini berarti. Insya Allah gitu Mas. Kita gini memang ini konsep saya Mas. Cari yang pantas ya, tapi yang harganya standar bersahabat. Dan bersahabat. Artinya standarisasi harga normal untuk standar Gelung Mas dan Rosi itu berarti tetap rata-rata ya di angka 20-an dong. Betul. Memang saya konsep semacam itu Mas. Tapi ya jujur ini kalau seandainya teman-teman yang kadangkala beliaunya itu belum menguasai materi, ilmunya sudah, terus dia mengandalkan uang, kadangkala ambil kayak gini ya mesti lebih. Tapi kita kan ya jaga rem Mas. Jaga ngerem ya. Komplit. Tarik kuplingnya. Jangan sampai losdol gitu loh Mas. Karena gampang sekali untuk harga-harga kami seperti ini, kalau bagi teman-teman yang belum tahu bisa menjebak ya. Nggih, betul. Jadi kalau kita belum memahami kualitas yang benar-benar, artinya kalau Mbah Lurah sih saya percaya, saya sudah dapat sering telepon dari mana-mana terkait dengan Mbah Lurah, amanah. Artinya barang yang dijual itu memang sesuai spek. Yang kita takutkan adalah teman-teman pemula yang baru bisa jual kambing, itu yang bahaya. Betul Mas. Sebetulnya Mas Sofyan, saya banyak dapat telepon, ya termasuk ya maaf loh ini ya korban YouTube juga. Gitu. Terus dilihat di video, dikirim, ternyata sampai sana tidak sesuai dengan terus katanya kawinan, ya maaf loh ini kawinan ini terus beranak, anaknya tidak bagus, ternyata bukan kawinan tersebut. Itu banyak yang mengeluh. Terus saya cuma bilang gini, pesan yaitu untuk pengalaman, karena sekolah itu jelas mahal, harus jelas pakai biaya. Saya cuma pesan satu, kuasai materi dulu. Kalau materinya sudah paham, parameternya kambing, jenengan mau melangkah kemana monggo. Ada 4 opsi loh. Ke breeding kontes, ke kontes penggemukan atau susu. Saya bilang gitu. Tinggal pilih. Jenengan melihat wong ternak itu kan sing jenengan lihat kan yang enak-enak. Di saat jenengan terresepsi, terinspirasi dengan sing enak-enak, jenengan leno. Punya uang, langsung beli, ternyata tidak sesuai dengan apa sih jenengan harapkan, tidak yang diharapkan, dan itu banyak terjadi. Dan ini yang perlu kita luruskan, bahwa yang namanya kalau kita beli kambing, mungkin bagi teman-teman pemula untuk memahami spesifikasi juga masih sangat sulit. Betul. Makanya kadang-kala kita dalam edukasinya Mbah Lurah ini, kita ngomong jujur, dalam konten kita cenderung mewakili viewer. Misal rewosnya seperti apa, ekornya seperti apa, supaya apa viewer itu bisa paling tidak itu bisa terwakili. Betul. Bahwa parameternya yang ini telinganya bagus dan tidak, kadang kita harus pegang-pegang dan lain-lain. Mohon maaf. Jadi yang memang itu kita jelaskan supaya tidak banyak yang keliru. Betul. Jadi seperti itu. Dan ini konsepnya Mbah Lurah juga luar biasa. Mbah Lurah itu juga berangkat memang dari hal yang kecil. Betul, saya dari nol, dari kecil. Saya berangkat di tahun 2014. Pertama kali juga kambing biasa. Tapi nggih nyuwun sewu, kambing biasa kalau seandainya dirawat bagus, ya tetap menghasilkan. Dimaksimalkan juga menghasilkan. Gitu. Terus nanti setelah menghasilkan dari modal awal dimaksimalkan, kita untung, kita jadikan satu, kita belikan di grade atasnya lagi. Proses yang penting karo belajarlah di tahap awal itu menguasai ilmunya, karena itu sangat riskan dan rawan. Betul. Ketika kita mau buang duit, mau habis 1,5 miliar, 2 jam bisa. Tapi untuk menghasilkan kita nunggu 8 bulan untuk langsung hasil segitu juga belum tentu bisa. Betul Mas Sofyan. Karena memang mahal itu di ilmu dan memang di pengalaman juga. Itu sering berulang-ulang kali saya kasih tahu sama teman-teman, belajar dulu.
jenengan belajar dulu di materinya. Nah, kalau materi sudah paham, baru mau ngambil di langkah yang apa, seperti apa. Gitu. Lagi mengandalkan uang, terobsesi dengan bahasa-bahasa, akhirnya langsung beli. Ternyata banyak yang, nah itu Mas, banyak nih yang telepon ke saya banyak. 2 maskot istimewa punya Mbah Lurah dan sudah mengantongi trofi-trofi kontes baik skala lokal, regional, dan nasional. Mohon maaf sekali, 2 pejantan ini kita sudah klarifikasi, ternyata tidak akan dijual. Kalau Rossi penawaran terakhir berapa Mbah Lurah? 150. 150. Dan ini juga dikunci gembok, tidak dijual. Sebetulnya sudah sempat saya lepas, tapi sama istri saya ndak boleh, saya dimarahi 2 hari, ndak ditanya. Turun jopo no Mbah? Nggih, niki asli. Saya minta 175, ditawar 150. Pertimbangan saya gini Mas Sopian, saya punya anak bejo 2. Lah, yang satu itu kan sudah masuk di kelas A. Betul. Rossi sama itu, pertimbangan saya seandainya nyun sewu tarung, kan masih seninya ndek sana. Pikirannya mending ini dilepas tidak apa-apa. Ini dilepas, gitu, ya. Tahu. Tapi kan walaupun ini seninya ndek sana di sana, kalau dikonteskan kan kalau satu kelas 2 kan ya jelas ini ndak mungkin. Tapi pertimbangannya anaknya kan bagus-bagus keluar di kontes gitu loh. Lah saya keluarkan ditawar 50, saya kasihkan, malah 2 hari saya nggak ditanya. Ojo nduk jol. Iki lho anaknya. Berarti dinesoni Bu Lurah waktu itu ya. Nggih. Dijual lho wis anake wis balik nesake. Nah, gitu. Oh gitu. Lah lek umpama dijual kok ini dengan hanya harga di bawah 100 misal ya. Tadi jenengan aturi kan juga anak-anaknya untuk mencapai 60 juta kan sederhana sekali. Betul. Anaknya yang kemarin loh, yang di tempatnya Mas Bagus Nogosari itu dibeli 85 dari Pak Udi. Pak Udi beli dari saya 50. Saya namai Widodari, juara 1 di kontes Gunung Kawi Malang. Oke. Itu. Dan juga ada pertanyaan ini Mbah Lurah. Jenengan kan punya maskot andalan yang saat ini di eranya saat ini tuh pembreeder terbaik itu berlomba-lomba untuk mencari anakan-anakan Mister Bejo. Karena Mister Bejo kan kondang. Dan memang terbukti sampai anak cucu bagus-bagus Mbah Lurah. Betul, nggih. Ketika jenengan memiliki 2 maskot terbaiknya ini, apakah membuka juga peluang untuk teman ngawin kayak gitu? Boleh Mas. Oh boleh? Boleh. Prinsip gitu saya, pesan dari orang tua saya, carilah saudara, carilah teman sebanyak-banyaknya. Semakin banyak saudara, semakin banyak teman, itu mendekatkan rezeki ini sampean le. Katanya orang tua saya. Gitu. Seandainya dari teman-teman, ya kita kan juga wujud ibadah juga. Teman-teman yang mau pengen beli bagus tapi nyun sewu karena terbentur dengan gadgetnya, ya mending carikan sesuai dengan kemampuannya, beli induk atau doro siap kawin atau induk laktasi 1-2 sing tidak masalah, nanti dikawinkan sama jantan, insya Allah memang ikhtiarnya kuat, insya Allah juga keluar cempe bagus. Ini yang luar biasa. Artinya beliau sudah layak dan sepantasnya memang ketika menjadi kepala desa sendiri dan iso ngomong rame rakyat dhewe lho. Artinya menaungi bahwa peternak sepemula apapun bisa dibimbing di sini. Berarti dari wilayah Jawa Timur, Kediri dan sekitarnya boleh juga dong misalnya menyempatkan waktu untuk bulan ke sini ngobrol gitu boleh ya? Boleh. Malah justru itu yang saya senangi. Memang banyak Mas Sopian yaitu ceritanya cari induk atau doro. Gitu ya. Kawinkan. Nanti kalau keluarnya bagus, kalau mau ditahan monggo. Nanti kalau memang dikeluarkan, nanti bisa saya ambil lagi. Saya ndak minta murah, tapi sesuai dengan harga umum aja. Sesuai juga barangnya ya. Betul. Spek itu akan membunyikan harganya nanti. Rego rak nguneni speke. Jadi Mas speke api tetap bangga dituku larang. Saya beli Mas. Kalau biasa ya surang hilang-hilang ya biasa gitu Mbak. Enggih. Pronya seperti itu, profesionalnya seperti itu. Jadi ini kita sudah 25 menit lebih Mbak. Enggih. Jadi ada pertanyaan terakhir ini yang belum kita tanyakan. Pamungkas, tapi apa sing arep ditakoni mung malah lali. Gini Mbak Lurah, apakah jenengan di kandang ini juga menyediakan materi-materi yang dijual yang sudah kawin dengan ini? Ini semua Mas, kalau cocok induk kawinan ini kita lepas Mas. Gitu. Nggih. Berarti tetap intinya garis bawah ya nek sing didol kawinan ro iki ya di kandang ini ya. Tetap dijual. Gitu. Wes, tapi kalau untuk maskot jantan memang kita tahan karena membawa sejarah. Kita belinya juga ringan, pengen lurinya Mister Bejo. Mau beli yang bagus anaknya Mister Bejo, memang pada saat itu kita banyak pertimbangan. Ternyata saya beli dengan yang menurut gambarannya
beliaunya kurang bagus, ternyata saya rawat dengan bagus malah menghasilkan. gitu. Jadi Oke. memang saya tahan. Tapi kalau anak-anak yang kawinan cocok jual Banggan, Mas. Cocok jual ya. Jual. Artinya ketika Mbak Lurahan ini ada materi yang dijual terkait dengan semua yang ada di kanan kiri saya ini, babon-babon ini, berarti boleh dong berkenan kita nanti memasukkan nomor handphonenya Mbah Lurah. Siap. Di deskripsi tentunya. Dan juga kita sematkan di komen pertama. Kenapa kita memang di frame-frame terakhir ini tidak menyertakan pada frame full supaya panjenengan semua itu bisa menikmati keutuhan dari frame video. Jadi tidak terganggu tulisan. Tidak ono logone titik banget di ngapura ning dhuwur lho Mbah. Untuk nomor teleponnya nanti jenengan kita sertakan ya. Nggih, siap. Jadi mohon maaf sekali, jadi jangan canggung-canggung, Mbah Lurah iki penak banget loh. Siap 24 jam. 24 jam. Nggih. Dan terbuka dan bisa membantu panjenengan semua terkait dengan breeding kambing yang sudah berkualitas. Arepe curhat monggo, arepe tuku syukur alhamdulillah, dene takon-takon tok ora diseneni. Nggih. Karena longgar. Tekok rondo ngene Mbah Lurah wargane jenengan enek Mbah Rondo ada. Ya enek wong datane duwe Mbah Lurah. Dadi arepe rondone piro, rawane piro ngono ya panggah ngerti ae kan gitu. Oke gitu Mbah Lurah ya. Thank you sekali waktunya dan teman-teman ini luar biasa karena sore ini kita datang dan di kandangnya Mbah Lurah Farm Kediri. Dan ini membuka peluang untuk panjenengan semua yang sebelumnya memang sudah di-review teman-teman kita ya. Dan ini kita menyempatkan terkhusus juga untuk teman-teman viewer Kambing Kalising TV. Nikmati video ini jangan di-skip karena memang ini luar biasa dan materinya menarik. Untuk yang berpeluang, untuk yang sudah menyiapkan apa ya? Apa jenenge? Budget itu budget. Cuan. Bahasanya cuan kan. Siapkan, hantamkan ke kandangnya Mbah Lurah karena materinya sudah terpilih. Dari yang benar-benar terpilih. Dan ini ketika panjenengan menghendaki kawinan-kawinan dari ini wis ora diragukan. Mbah Lurah tukune ora murah mriki panjenengan semua. Butuh kawinan iki kae regane mbiyen 50 juta lho. Umur 5 sasi. Cukup Mbah Lurah ae sing nanggung resikone. Jenengan nikmat aja untuk nikmati hasilnya. Tinggal beli babon dari sini ya. Siap. Oke gitu. Dan jangan lupa tentunya selalu dukung channel kami Kambing Kalising TV dengan cara di-subscribe dan dibunyikan loncengnya. Di-like, di komen dan di-share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Sampai jumpa di next video. Selamat sore dan matur nuwun.